Karena hakikatnya kita semua itu adalah pelaku sejarah yang mungkin saja di kemudian hari track record kita akan dibuka kembali oleh orang-orang generasi setelah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Ketika kita mendengar nama Abu Hanifah An-Nu'man, Malik bin Anas, Muhammad Idris As-Syafi'i, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, kira-kira apa yang terbenak dalam pikiran kita? Jelas beliau adalah orang-orang hebat yang sangat begitu banyak kontribusinya terhadap keilmuan, terutama di bidang fikih. Mengetahui sejarah kehidupan beliau-beliau atau sejarah pada umumnya itu sesuatu yang sangatlah penting dan bagus untuk kita semua. Kenapa? Untuk dijadikan pedoman dalam kita menjalani kehidupan ini, sebagai motivasi agar kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Karena hakikatnya kita semua itu adalah pelaku sejarah yang mungkin saja di kemudian hari track record kita akan dibuka kembali oleh orang-orang generasi setelah kita. Beliau-beliau yang tadi disebutkan yang 4 itu adalah imam madhab yang sangat masyhur sekali, terkenal, dan banyak sekali pengikutnya. Beliau bergerak di bidang fikih yang pastinya begitu sangat memahami usul fikih. Apa itu fikih? Usul fikih, Al-Quran dan hadis. Kalau kita ibaratkan usul fikih sebagai pabrik, maka Al-Quran dan hadis dan sumber hukum lainnya itu bagaikan bahan baku, dan fikih adalah produknya. Yang tentu ketika kita membahas tentang, kita mendalami ilmu usul fikih, maka tidak akan terlepas dari Al-Quran dan hadis. Karena menurut Profesor Dr. Satria Effendi, bahwa beliau memuat dalam bukunya sumber hukum yang disepakati ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Walaupun ada beberapa sumber yang tidak disepakati, misalkan istihsan, masalah mursalah, al-urf, dan lain-lain. Sekelumit kita kupas apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Bahwa Al-Quran sudah kita ketahui bersama adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang membacanya dianggap ibadah atau mendapat pahala. Karena ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pun tanpa melalui malaikat Jibril, tidak dianggap atau tidak disebut dengan Al-Quran. Itu hadis qudsi. Kemudian apa itu hadis? Kalau kita mengacu kepada kitab Taisir Mustalah Hadis, hadis adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw sifatin aw takririn. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perkataannya, perbuatannya, sifatnya, atau bahkan takrirnya. Di bawah hadis ada ijma. Ijma menurut Satria Effendi dalam bukunya Ushul Fiqih, beliau mengacu kepada pendapat Abdul Karim Zaidan bahwa yang dimaksud dengan ijma adalah kesepakatan
para mujtahid dari kalangan umat Islam terhadap sesuatu pada masa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu disepakati sebagai sumber hukum, ijma maksudnya. Di bawahnya lagi ada qiyas. Qiyas kita mengambil Wahbah Az-Zuhaili bahwa yang dimaksud dengan qiyas adalah menghubungkan atau menyamakan sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya, karena ada persamaan ilat antara keduanya. Ilat itu adalah alasan, karena segala sesuatu yang terjadi, hukum-hukum Allah mesti ada alasannya. Agar kita lebih faham mengenai qiyas, maka saya berikan satu contoh saja. Misalkan ada orang yang ketika makan tape, misalkan tape, kemudian dia akan mabuk. Apa hukum makan tape buat dia? Maka bisa kita hukumi memakan tape bagi dia hukumnya haram. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa memakan tape itu haram, sedangkan tidak ada dalam nas Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan bahwa memakan tape itu haram? Untuk menentukan hukumnya, kita mengambil metode qiyas. Dikiaskan kemana? Dikiaskan ke minum khamar misalnya. Kenapa? Karena ada ilat atau ada alasan yang sama di situ, bahwa antara tape dan khamar sama-sama memabukkan. Sehingga ketika khamar itu haram, maka makan tape pun bagi orang tertentu yang memang ketika makan akan mabuk itu haram juga. Nah, itulah qiyas. Ke bawahnya setelah qiyas ada uruf, ada masalah mursalah, ada dan seterusnya. Tapi saya rasa tidak perlu dibahas di sini karena bukan itu tujuannya. Yang ingin saya sampaikan adalah kisah atau sejarah tentang imam yang 4 itu, untuk memotivasi kita agar kita melakukan sesuatu dengan baik, sehingga perginya kita dari dunia ini husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.